3 bulan sudah berlalu sejak kerusuhan Agustus mengguncang berbagai daerah, namun hingga kini tim pencari fakta yang dibentuk 6 lembaga nasional hak asasi manusia masih terus bekerja. Luasnya wilayah demonstrasi yang nyaris menjangkau seluruh provinsi membuat setiap langkah pengumpulan bukti harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian demi memastikan kebenaran benar-benar terungkap. Apa saja kendalanya dan bagaimana update persidangan tuduhan penghasutan aksi Agustus 2025? Kita bahas ya. Pada September 2025, 6 lembaga sepakat membentuk tim pencari fakta kerusuhan diantaranya Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Komisi Nasional Disabilitas. Ketua Komnas HAM Anies Hidayah pada Senin 22 Desember 2025 menyebut jika cakupan wilayah demonstrasi Agustus yang hampir terjadi di seluruh provinsi itu membuat tim memerlukan waktu lebih panjang dalam mengumpulkan fakta-fakta dan bukti lapangan. Tak hanya cakupan wilayah, jumlah korban dalam kerusuhan Agustus ini juga dinilai sangat banyak. Lebih lanjut, Anies tidak bisa memastikan kapan investigasi tim pencari fakta selesai dan disampaikan kepada publik. Meski demikian, semua lembaga yang tergabung dalam tim pencari fakta itu telah berkomitmen menuntaskan pekerjaannya secara cepat. Terkait hal ini, Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Arief Maulana mengingatkan, masyarakat berharap tim pencari fakta yang dibentuk lembaga HAM segera menyelesaikan investigasinya. Apalagi tuntutan masyarakat agar Presiden membentuk tim pencari fakta telah ditolak. Arief mendesak Lembaga Nasional HAM tersebut segera merampungkan investigasinya. Terlebih, lembaga tersebut memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional. Semakin lama kerja yang mereka lakukan akan semakin sulit bagi para korban yang ingin menemukan kebenaran dan memperjuangkan keadilannya. Hal ini dikhawatirkan justru akan muncul bangunan fakta palsu yang dilegitimasi melalui proses peradilan yang tidak jujur dan tidak adil. Apalagi berdasarkan catatan organisasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum, ada 959 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kerusuhan unjuk rasa Agustus lalu. Sebelumnya, berdasarkan data dari LBH dan YLBHI pada Oktober lalu, sebanyak 3.337 orang ditangkap polisi dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah pada 25 hingga 31 Agustus 2025. Sebanyak 1.042 orang dilaporkan mengalami luka-luka hingga dilarikan ke rumah sakit dan 10 orang meninggal. Sementara itu, di jalur hukum, sidang kasus tuduhan penghasutan aksi Agustus digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa 16 Desember 2025. Kasus tuduhan penghasutan dan provokasi aksi ini menjerat 4 aktivis muda, yaitu Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhen, admin @Gejayan Memanggil Syahdan Hussein, mahasiswa Universitas Riau Harik Anhar, dan staf Lokataru Foundation Muzaffar Salim. Saat sidang, Del Pedro dan 3 rekannya didakwa mengunggah 80 konten di media sosial yang bersifat menghasut terkait aksi Agustus 2025. Jaksa penuntut umum menyatakan unggahan dilakukan antara 24 hingga 29 Agustus 2025 dan bertujuan menimbulkan kebencian terhadap pemerintah serta kerusuhan di masyarakat. Sahabat Kompas, meski tahun akan berganti, publik menanti kejelasan status dan fakta kerusuhan Agustus 2025. Sampai di mana pemerintah bertanggung jawab dan lembaga hak asasi manusia menemukan fakta yang jernih terkait dengan kerusuhan Agustus 2025.